Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Noviana Saputri dengan NIM S1S12216 jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah struktur data. Langsung saja ke materinya. Sini materinya Object Oriented Programming with Python atau pemrograman berorientasi objek dengan Python. Masuk ke topik yang akan kita bahas ke depannya, atau topik to cover, topik untuk diliput. Yang pertama ada Introduction to OOP, atau pengantar OOP, motivasi. Yang kedua ada class dan objek. Yang ketiga operator overloading, kelebihan operator. Yang selanjutnya ada iterator for class, atau iterator untuk class. Selanjutnya inheritance atau warisan, abstract kelas abstrak. Selanjutnya ada namespace atau spasi nama, dan yang terakhir ada shallow versi decoding atau penyalinan dangkal versi dalam. Selanjutnya kita masuk ke introduction atau perkenalan. What is Object-Oriented Programming (OOP)? Apa itu pemrograman berorientasi objek? Yang pertama, ini adalah pendekatan untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, misalnya mobil, rumah, dan hubungan antara benda-benda, misalnya itu siswa dan guru, perusahaan, dan karyawan. Yang kedua, dengan kata lain, OOP memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan antar entitas mereka. Selanjutnya, yang kedua, why OOP is needed? Mengapa OOP diperlukan? Nah, OOP aims to provide the following qualities through the software program. OOP bertujuan untuk memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak keterangan. Yang pertama ada robustness against failures, terhadap kegagalan kemampuan. Yang kedua ada adaptability atau beradaptasi. Kode berukuran besar dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengakomodasi perubahan baru. Dan yang terakhir, reusability dapat digunakan kembali. Basis kode yang sama dapat digunakan kembali dalam beberapa aplikasi dengan sedikit usaha. Yang ketiga, how does OOP achieve this goal? Bagaimana OOP mencapai tujuan ini? Yang pertama ada encapsulation atau enkapsulasi dengan mengikat dan metode bersama-sama dan membatasi aksesnya dari luar. Yang kedua ada modularity atau modularitas, komponen perangkat lunak yang berada dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda atau warisan. Yang ketiga ada abstraction atau abstraksi, menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi dan memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode dan kelas abstrak. Selanjutnya kita masuk ke software development atau pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu ada desain atau perancangan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, testing dan debugging atau pengujian dan debugging. Nah, di testing dan debugging dibagi menjadi 3, top down, bottom up, dan debugger.
Top-down atau tabbing, mematikan, unit testing, pengujian unit, dan print statement, pernyataan cetak. The code that is selected in a conditional construct of the above form will be executed when Python is invoked directly on the module, but not when the module is imported for use in our software project. Atau kode yang dilindungi dalam konstruksi kondisional dari bentuk di atas akan dieksekusi ketika Python dipanggil langsung pada modul ini, namun tidak ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Selanjutnya kita masuk ke definisi kelas. Yang pertama, kelas servers as the primary means for abstraction in object-oriented programming. Kelas berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, ada kelas consists of the following two components. Atau sebuah kelas terdiri dari dua komponen sebagai berikut. Yang pertama itu ada metode atau fungsi anggota. Yang kedua ada atribut, anggota data, bidang, atau variabel instan. Yang ketiga ada a class of provide. Sebuah kelas harus menyediakan yang pertama itu encapsulation, anggota data bersifat non-public. Error checking, pemeriksaan kesalahan, dan yang ketiga kode for testing of class methods, kode untuk menguji metode kelas. Selanjutnya kita masuk ke kelas dan objek. Yang pertama itu ada kelas is a blueprint for creating object, atau kelas adalah cetak biru untuk membuat objek. Yang kedua ada it binds data and method together. Ini mengikat data dan metode menjadi satu. Yang ketiga, init is the constructor which is called when an object is instantiated. Init adalah konstruktor yang dipanggil ketika suatu objek dibuat. Selanjutnya ada Python does not support formal access control. Python tidak mendukung kontrol akses format. Dan terakhir, it and process data processing only by convention. Kebijakan ini menerapkan perlindungan data hanya berdasarkan konvensi. Yang pertama, nama anggota yang dilindungi diawali dengan garis bawah tunggal. Yang kedua, nama anggota data pribadi diawali dengan garis bawah ganda. Bisa kita lihat di samping ini, dia akan mengeluarkan output hello my name is John, hanya dilakukan seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke operator overloading atau kelebihan operator. Operator overloading defining the behavior of standard operator and function for various user-defined objects. Kelebihan operator mendefinisikan ulang perilaku operator dan fungsi standar untuk berbagai objek yang ditentukan pengguna. Nah, kita lihat dulu. The standard operator plus provides different functionality for different operands. Operator standar plus menyediakan fungsionalitas berbeda untuk operan berbeda.
Kita lihat ini, A sama dengan student 1, B sama dengan student 2, N sama dengan A tambah B tanda tengah. Nah, untuk bisa dilihat sini bandingannya, operator overloading, print 2 tambah 3, addition of number. Nah, ini merupakan addition of number. Print 2,3 tambah 4,5. A-nya itu sama dengan 2,3 dan 4,5. Untuk B-nya 7,8 dan 10,11. Untuk C-nya A ditambah B. Ini merupakan extending an array. Print C, print Tom tambah Jerry. Ini concatenation of strings. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke operator overloading, non specially named methods atau operator kelebihan beban melalui metode bernama khusus. Yang pertama, the behavior of standard operators and built-in function in Python can be redefined for a new class using specially named methods, atau yang artinya perilaku operator standar dan fungsi bawaan dalam Python dapat didefinisikan ulang untuk kelas baru menggunakan metode bernama khusus. Nah, ini contohnya, yaitu operator is overloaded by implementing a method's name. Atau bahasa Indonesia itu tambah operator kelebihan beban dengan mengimplementasikan metode bernama slice. Yang kedua, non-operator overload atau kelebihan beban non-operator. Sini str atau string for is overload for an object by implementing a method to string, atau kelebihan beban untuk satu objek dengan mengimplementasikan metode for string. Di bawahnya, an user-defined class who can be treated as bool variable by implementing two bool methods. Atau yang artinya, kelas who yang ditentukan menggunakan pengguna dapat diperlakukan sebagai variabel bool dengan mengimplementasikan metode bool. Dan terakhir, if a particular special method is not implemented in a user-defined class, the standard syntax varies even does method will raise an exception. Jika metode khusus tertentu tidak diimplementasikan dalam kelas yang ditentukan pengguna, sintaks standar yang bergantung pada metode tersebut akan memunculkan pengecualian. Misalnya, A tambah B akan memunculkan kesalahan jika slice AND slice tidak ditentukan. Nah, sini ada common syntax dan special method from. Ini ada A tambah B, seperti ini contohnya tadi. Dan A kurang B, A kali B, A per B, dan seterusnya. Untuk special method from-nya sama seperti contoh ini. Slice ADD, swap, mold, rediff, float, diff, dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke contoh operator kelebihan beban untuk kelas vektor. Nah, di sini implied method atau metode tersirat. Ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang disediakan oleh Python.
tanpa adanya metode khusus, dan ada beberapa operator yang definisinya berasal dari yang lain. For example, misalnya the bool method yang mendukung sintaksis if for memiliki semantik default sehingga setiap objek selain non dievaluasi sebagai true. However, jika if len method, maka bool foo ditafsirkan secara default sebagai true untuk instance dengan panjang bukan null. Terus kita lihat di sini untuk poinnya ada class vector itu represent a vector in a multidimensional space. Def-nya itu init self def read the dimensional vector of zeros. Untuk def len self, def entity, def return, def add, def egg, def net, def string. Nah, di sini untuk outputnya bisa kita lihat A dimension 5, B dimension 5, dan C 0, 0, 3, 2, 0. Selanjutnya kita masuk ke iterator for a class. Atau yang dalam artiannya iterator untuk kelas. Ini ada yang pertama, an iterator for a collection profits 1k behavior. It supports a special method named placeNext that returns the next element of the collection if any or raises a stop iteration exception to indicate that there are no future elements. Atau dalam bahasa Indonesianya, sebuah iterator untuk suatu koleksi menyediakan satu kunci behavior mendukung metode khusus bernama next yang mengembalikan elemen koleksi berikutnya jika ada atau memunculkan stop iteration pengecualian untuk menunjukkan bahwa tidak ada elemen lebih lanjut. Selanjutnya, there are two ways to implement an iterator. Ada dua cara untuk mengimplementasikan iterator. Yang pertama, menggunakan sintaks generator, next, and iter. Dan yang kedua, dengan mendefinisikan len dan getItem, metode untuk kelas yang ditentukan pengguna. Ini ada contoh membuat iterator kelas menggunakan sintaks generator. Di sini untuk poin yang pertama ini itu menggunakan sintaks generator next. Nah, di sini menggunakan sintaks generator next dan iter. Di sini misal return the next element or else raise stop iteration error. Self tambah sama dengan 1 ini merupakan advance to next index. Self len self state return self state ini merupakan return the data element. Else itu raise stop iteration there are no more element. Ini merupakan there are
elemen. Untuk definiternya, by convention, iterator knows return itself as a iteration. Nah, di sini untuk datanya 7, 8, 9, 2, 3, dan 5. Untuk yang itu for i in sequence iterator data print i. Selanjutnya, creating class iterator using len and getitem function, atau membuat iterator kelas menggunakan fungsi len dan getitem. Ini dari implementation of Python's range function, atau implementasi ulang fungsi range Python. Yang kedua, it is possible to execute a for loop over a range. Dimungkinkan untuk mengeksekusi perulangan for pada rentang tertentu. Jadi kita lihat di sini kelas range-nya. Untuk contoh kodenya, reference max null total ini yang kasih ini for class time ini the book in range class. Nah, untuk outputnya itu, untuk printnya ini for i in r print i n sama dengan tanda petik print. Terus yang kedua itu for i in range 0,27 in r i n, dan yang terakhir for i in range 8,140,5 print i, n. Untuk outputnya dia range of r sama dengan 27. 16 element of r sama dengan 80. Di sini kita masuk ke inheritance atau warisan. Yang pertama itu ada natural way to organize various structured component of a software package is in a hierarchical fashion, atau cara alami untuk mengatur berbagai komponen struktural paket perangkat lunak adalah secara hierarkis. Yang kedua, similar abstract functions are grouped together in a level-by-level manner. Fungsi abstrak serupa dikelompokkan bersama secara singkat demi tingkat. Yang ketiga, the abstraction goes from specific to more general as one traverses up the hierarchy. Abstraksinya berubah dari yang spesifik ke yang lebih umum ketika seseorang melintas hierarki. Selanjutnya, inheritance allow a new class, select subclass, or child class to be defined based upon an existing class, base class, parent class, or superclass as the starting point. Warisan memungkinkan kelas baru disebut subclass atau anak kelas untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, yaitu
kelas dasar, kelas induk, dan superkelas sebagai titik awal. Selanjutnya itu subkelas may specialize in existing behavior by providing a new implementation that operates an existing method. Subkelas dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menggantikan metode yang sudah ada. Yang terakhir, a subclass may also extend this superclass by providing brand new method. Atau yang bahasa Indonesianya, sebuah subclass juga dapat memerlukan superkelasnya sebesar menyediakan metode baru. Nah, sini kita bisa lihat ada general, spesifik. Untuk parent dan base kelasnya itu building, Q-nya itu apartemen atau parent, low-rise apartemen, high-rise apartemen itu chill, dan ini house, two-story house, range, skyscraper masuk ke building. Selanjutnya kita masuk ke contoh Python hierarchy of exception type. Hierarki tipe pengecualian Python. Yang pertama, base exception, system exit exception, keyboard interact, value error, lookup error, arithmetic error, index error, key error, zero division error. Nah, bisa kita lihat ini untuk susunannya.
Di sini kita masuk ke contoh inheritance class predatory credit card, kelas kartu kredit. Bisa kita lihat ini inheritance example extension of credit card program from the credit card sample above class predatory credit card and extension to credit card that compound interest and first debt limit, self customer and X limit APK. Nah, di sini ada kelasnya kredit, peletnya customer, bank, akun, balance, limit, behaviornya get customer, get bank, get akun, make payment, get balance, get limit, dan chart. Untuk kelas predatory credit cardnya, peletnya itu apa ya? Behaviornya proses more, dan chart. Nah, this chart class ini memiliki fungsi berikut. Yang pertama itu inherits the constructor of parent class to create new customer, membuat akun baru untuk pelanggan. Yang kedua, modifies the behavior of charging the card by leaving if charge is definite. Biaya dapat dibebankan ke kartu menggunakan untuk mengambil data terkait pelanggan. Biaya dapat dibebankan ke kartu pengguna dapat dilakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Pengeluaran tidak boleh melebihi batas kartu. Nah, di sini ada example credit card kelas kartu kredit. Kita lihat di sini ada self customer sama dengan customer, self bank sama dengan bank, self akun sama dengan akun, self limit sama dengan limit, self balance sama dengan nol. Untuk dev get customer, self-nya return self customer, dev get bank, self return self bank. Dev get akunnya self return self akun. Untuk get limitnya itu return self limit. Nah, self given price to deal card assignment ini if price tambah self balance less self limit. Untuk alasnya itu balance plus sama dengan price if make payment. Nah, tes modulnya itu if name sama dengan name, wallet open credit card itu ada John Bowman, California savings, wallet opennya itu John Bowman, California tanggalnya itu 34543993395 dan 3.500. Nah, untuk printnya itu customer, wallet, get customer, print bank, wallet, get bank. Nah, untuk customer John Bowman ini untuk outputnya tadi lihat bank sama dengan California savings account sama dengan 5391 sekian. Untuk limitnya itu 2.500, balance-nya 136 dan new balance-nya itu 36. Untuk customer-nya itu John
John Bowman untuk bannya California Federal untuk akunnya ini, dan seterusnya. Untuk it has following functionality. Ini memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu create new akun per customer, membuat akun baru untuk pelanggan. Yang kedua, allow to fetch customer related data, memungkinkan untuk mengambil data terkait. Expenses all be charged to the card, biaya dapat dibebankan ke kartu. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan pembayaran untuk menjaga saldo kartu. Dan yang terakhir, pengeluaran tidak boleh melebihi batas waktu. Di kelas ini, yang pertama itu ada mewarisi konstruktor kelas induk untuk membuat pelanggan baru, memodifikasi perilaku pengisian kartu dengan memungut jika tagihan ditolak, modifikasi fungsi pembayaran kartu dengan membebankan bunga saldo yang telah jatuh. Selanjutnya kita masuk ke another example of inheritance progression. Contoh warisan lainnya, kemajuan. Bisa kita lihat kodenya. Progression class progression, iterator producing a generic progression, default iterator produce the whole numbers 0,1, 2, sekian. Definite self star, setaranya itu sama dengan 0. Self parent sama dengan star, default parent self. Dan akan untuk print itu join string next self or j in range. Nah, next is overload here. Untuk outputnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sini ada penjelasan base class, kelas dasar. Yang pertama, produces a general sequence, menghasilkan urutan umum. Yang kedua, it uses generator syntax, yang menggunakan sintaks generator, next, dan iter, to provide iteration capabilities, menyediakan kemampuan iterasi. Yang terakhir, create 3 new child class to extend the capability of this base class. Buat 3 kelas anak baru untuk memperluas kemampuan kelas dari ini. Nah, sini ada progression atau kemajuannya. Yang pertama, arithmetic progression, aritmatika kemajuan, geometric progression, dan Fibonacci progression. Geometric kemajuan, dan yang terakhir Fibonacci kemajuan.
Di sini kita masuk ke progression, yaitu ada arithmetic progression di sini. Untuk codingan arithmetic progression, to arithmetic progression, execute the code for progression class before executing this cell. Class arithmetic progression inherit from progression iterator producing an arithmetic progression. Def init self increment sama dengan 2, startnya sama dengan 0. Create a new arithmetic progression, super dalam kurung init start initialize base class self increment yang sama dengan increment. Untuk printnya A sama dengan arithmetic progression dalam kurung A titik print progression 10. Outputnya 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Untuk penjelasannya itu, setiap kelas anak memodifikasi kelas dasar konstruktor init. Yang kedua, memodifikasi metode advance. Selanjutnya ini untuk geometric progression, perkembangan geometris. Nah, kita lihat sini. Untuk langsung saja di kelas geometric progression merupakan inherit from progression. Def init self B sama dengan 2, start sama dengan 1. Super init start self B sama dengan base. Untuk B-nya itu geometric progression, B print progression 10. Jadi dimulai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, dan 512. Yang terakhir ada Fibonacci progression, perkembangan Fibonacci. Nah, di sini dia def init self first sama dengan 0. Nah, first-nya itu atau awalannya itu sama dengan 0, second sama dengan 1. Def advance self-nya itu update current value from previous to self current. C-nya Fibonacci progression, C print progression, Fibonacci progression 4,6, print progression 10. Akan memunculkan output 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 3, 4, 4, 6, 10, 16, 26, 42, 64, 110, 178, dan 288.
Selanjutnya kita masuk ke abstract classes. Kelas abstrak. Yang pertama, an abstract class can be considered as a blueprint or template for other class. Kelas abstrak dapat dianggap sebagai cetak biru atau template untuk kelas lain. Yang kedua, an abstract class is a class that contains one or more abstract methods. Yang artinya, atau arti dalam bahasa Indonesia itu, kelas abstrak adalah kelas yang berisi satu atau lebih metode abstrak. Selanjutnya, an abstract method is a method that has declaration but no implementation. Metode abstrak adalah metode yang memiliki deklarasi tetapi tidak ada implementasi. Selanjutnya, abstract classes cannot be instantiated. It needs subclass child classes to provide implementation. Atau kelas abstrak tidak dapat dipakai. Dibutuhkan subkelas atau kelas anak untuk menyediakan implementasi. Selanjutnya itu ada abstract classes are required for providing abstraction or a simplified interface API while hiding the underlying implementation. Kelas abstrak diperlukan untuk menyediakan abstraksi atau antarmuka yang disederhanakan API sambil menyembunyikan implementasi yang mendasarinya. Dan terakhir, Python provides abstract classes by declaring abstract base class ABC with called be inherited by other child class. Python menyediakan kelas abstrak dengan mendeklarasikan kelas dasar abstrak ABC yang dapat diwarisi oleh kelas turunan lainnya.
Selanjutnya ini ada contoh 1 abstract method make it compulsory to define method in child class, mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode di kelas anak. Nah, jadi ini merupakan abstract method ini mewajibkan untuk mendefinisikan ulang metode di kelas anak. Jadi dia move self, dan di sini L dengan animal, L move untuk outputnya ini error. Nah, di sini untuk output yang betul. Contoh yang kedua, import ABC from ABC, import ABC, abstract method, class abstract, class example. Untuk ini abstract methodnya itu let's do something. Untuk printnya x.do something akan munculkan output 48. Ya. Untuk x-nya ini mewarisi konstruktor kelas dasar untuk inisialisasi dan mendefinisikan ulang metode abstrak di kelas dasar. Untuk x redefine abstract method in base class. Selanjutnya kita masuk ke namespace dan object orientation, ruang nama dan orientasi objek. A class namespace include all declarations that are made directly within the body of the class definition. Ruang nama kelas mencakup semua deklarasi yang dibuat langsung di dalam isi definisi kelas. Nah, ada sini kita bisa lihat init ini function, get customer function, get bank function, get account function, make payment function, get balance function, get limit function, dan chart function. Nah, ini kelas merupakan ruang nama kelas dari kartu kredit. Untuk init function, proses mount function, dan chart function ini ruang nama kelas dari kartu kredit Predator. Untuk customer ini John Bowman, untuk banknya ini California Savings, akunnya itu 5391
0375 9387 5309. Balance-nya ini 1234.56. Untuk limitnya ini 2500. APR-nya ini 0.0825. Nah, ruang nama contoh untuk A, objek predatory credit card. Selanjutnya kita masuk ke shallow dan deep copying, penyalinan dangkal dan dalam. Different methods for copying data, metode berbeda untuk menyalin data, aliases atau alias, shallow copy salinan dangkal, dan deep copy salinan dalam. Sini untuk kita lihat untuk palette sama dengan warm tone. Jika palet diubah, warna hangat juga berubah. Mereka berbagi lokasi memori yang sama. Dan yang terakhir ini, untuk pengertiannya, kita dapat menambah dan menghapus elemen dari palet tanpa mempengaruhi warna hangat. Namun kami tidak dapat mengedit contoh warna dari daftar palet itu akan mempengaruhi warna nada hangat. Yang ketiga, meskipun merupakan daftar yang berbeda, tetap ada alias tidak langsung, misalnya palet 0 dan nada hangat 0 sebagai alias untuk contoh warna yang sama. Untuk selanjutnya dalam deep copy, salinan baru merujuk pada salinannya sendiri dari salinannya yang dirujuk oleh versi aslinya. Ini menciptakan lokasi memori terpisah untuk dua salinan, dan yang terakhir itu kedua salinan dapat dimodifikasi secara independen tanpa mempengaruhi satu sama lain. Untuk ringkasannya itu, dalam modul ini kita membahas hal yang pertama itu, apa itu OOP dan mengapa diperlukan, bagaimana cara membuat kelas dan objek, bagaimana cara membebani operator dan fungsi standar untuk kelas yang ditentukan pengguna, bagaimana menyusun program melalui pewarisan, bagaimana cara membuat dan menggunakan kelas abstrak, perbedaan antara penyalinan dangkal dan dalam. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi OOP ini.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.